Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan penyempelan dan teknik pengumpulan data, yang beranggotakan Ayu Lindawati NPM 180183, kemudian Muhammad Ainuyaki NPM 210025, kemudian Sofi Wulaniswara 210029, kemudian Anastasia Kanaria 210037, kemudian Muhammad Rafa Al-Farabi 210040, kemudian saya sendiri Ivan Ahyarafiz 210041. Definisi sampel. Sampel adalah suatu himpunan bagian atau subset dari unit populasi. Misalnya, suatu perusahaan sedang diaudit tingkat kesalahan dalam pencatatan rekeningnya. Kemudian ide dasar dari pengambilan sampel atau sampling adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi. Kemudian karakteristik sampel yang baik. Akurasi. Makna dari akurasi ini yaitu sejauh mana sampel tidak dipengaruhi bias. Sampel yang tidak bias yaitu sampel yang dimanfaatkan untuk menyeimbangkan penilaian di antara anggota-anggota sampel. Kemudian ketelitian estimasi. Deskriptor sampel menurut angka bisa jadi beberapa dengan deskriptor yang menjelaskan populasi karena fluktuasi acak menyatu dalam proses pengambilan sampel. Kemudian ketelitian diukur dengan kealahan estimasi standar. Yang selanjutnya itu ada fungsi sampel. Dalam metode penelitian, sampel merupakan sebuah perwakilan dari populasi. Sampel memiliki peran atau fungsi yang penting dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu fungsi efisiensi. Pengguna sampel bisa menyingkat waktu peneliti dalam melakukan penelitian dengan memangkas waktu, tenaga, bahkan biaya. Bila peneliti seluruh populasi saja akan memakan banyak waktu dan lebih banyak biaya. Yang kedua yaitu ada fungsi praktis. Sampel sangat praktis digunakan karena tidak memerlukan banyak alat. Dengan mengambil sampel, maka mampu membuat penelitian itu menjadi lebih mudah karena tidak perlu meneliti keseluruhan dari populasi tersebut. Yang kedua, pengendalian variabel. Sampel akan sangat berguna untuk mengendalikan variabel penelitian. Dengan sampel, seorang peneliti mampu mengendalikan variabel yang memengaruhi di dalam penelitiannya. Poin yang selanjutnya itu ada teknik pengambilan sampel. Dalam teknik pengambilan sampel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik pengambilan sampel probabilitas dan teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Dan yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu pengambilan sampel probabilitas. Dalam pengambilan sampel probabilitas ini ada 5 jenis. Yang pertama, sampel random sederhana atau simple random sampling. Pemilihan sampel random sederhana ini merupakan desain pemilihan sampel yang paling sederhana dan mudah karena dalam pemilihan sampel ini setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Prosedur pemilihan random sampling sederhana ini yaitu pertama, tentukan populasi penelitian dan didapatkan unit pemilihan sampel. Kedua, tentukan besar sampel yang dikehendaki. 3. Ambil sampel secara acak dan dari unit pemilihan sampel. 4. Ulangi proses C tersebut sampai dengan jumlah sampel sama dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan daftar random atau juga bisa dengan cara lain. Dan hal yang terpenting dalam penggunaan sampel ini adalah prinsip bahwa seluruh elemen memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Lalu yang kedua ada sampel sistematis. Pemilihan sampel sistematis ini merupakan cara pemilihan yang hampir sama dengan pemilihan random sederhana. Satu-satunya perbedaan pada cara pemilihan elemen untuk menjadi sampel. Dalam pemilihan sistematis ini, seluruh elemen yang ada pada unit pemilihan sampel diberi nomor urut dari nomor 1. Lalu ada simbol N besar yang menunjukkan jumlah populasi, sedangkan N kecil
menunjukkan jumlah sampel. Maka peneliti akan memilih setiap elemen yang berbeda dari nomor tersebut. Setiap metode pemilihan sampel mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, jadi kelebihan dari pemilihan sampel sistematis ini yaitu apabila nomor urut elemen disusun berdasarkan kriteria tertentu, misalnya besarnya indeks prestasi mahasiswa, besarnya penjualan untuk pedagang atau perusahaan, elemen yang terpilih menjadi sampel secara otomatis sudah mewakili setiap strata yang ada dalam proses populasi. Kelebihan kedua yaitu prosedur pemilihan sampel sangatlah mudah dan unit pemilihan sampel hanya satu macam, jadi tidak membingungkan. Dan ada juga kelemahan, yaitu kelemahannya apabila nomor urut elemen berdasar lokasi atau variabel lain yang tidak ada hubungannya dengan kriteria stratifikasi penelitian dengan sampel yang sama akan mempunyai tingkat akurasi yang lebih rendah daripada sampel random stratifikasi. Yang kedua yaitu ada sampel stratifikasi yang merupakan perbedaan utama antara pemilihan random stratifikasi dengan kedua desain terdahulu, yaitu langkah pertama dalam memilih sampel. Pada teknik ini kita harus melakukan pengelompokan populasi dengan kriteria tertentu ke dalam beberapa strata. Setiap elemen yang ada dalam populasi hanya boleh dimasukkan ke dalam salah satu strata. Setiap strata akan berfungsi sebagai unit pemilihan sampel dan dari setiap strata tersebut dapat disusun kerangka pemilihan sampel. Setiap elemen dari unit sampel yang akan dipilih secara random untuk menjadi sampel. Sehubungan dengan proporsi jumlah sampel yang diambil dengan jumlah elemen pada setiap unit sampel, pemilihan random stratifikasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada proporsional dan non-proporsional. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada sampel cluster. Alasan yang mendorong digunakan sampel cluster adalah adanya hubungan kebutuhan efisiensi ekonomis yang tidak bisa diperoleh peneliti jika menggunakan sampel random sederhana dan tidak tersedianya kerangka sampel untuk elemen tertentu. Kelemahan dari penggunaan teknik ini yaitu sebagian besar sampel cluster adalah efisiensi statistik yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel random sederhana karena cluster biasanya homogen. Walaupun demikian, efisiensi ekonomis sampel cluster biasanya cukup besar untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dalam menyusun desain sampel cluster ini, ada peneliti terlebih dahulu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar sih tingkat homogenitas cluster yang ada? Kedua, apakah kita akan memilih cluster yang sama atau berbeda? Seberapa besar cluster yang akan diambil? Apakah akan menggunakan single stack atau multi stack cluster? Dan seberapa besar sampel yang dibutuhkan? Dan hal tersebut akan menjadi dasar seseorang ketika akan menggunakan teknik sampel cluster. Yang selanjutnya ada sampel daerah multitahap atau multi-stage area sampling, yaitu prosedur pengambilan sampel yang melibatkan penggunaan kombinasi teknik sampel probabilitas. Sebagai contoh, apabila kita ingin melakukan survei nasional mengenai rata-rata tabungan bank per bulan, metode sampel cluster dapat digunakan terlebih dahulu untuk memilih daerah perkotaan dan perdesaan pada masing-masing provinsi sampel. Lanjut, ada pengambilan sampel non-probabilitas. Yang pertama ada konvensi sampling. Adalah prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti. Pada umumnya, peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh daftar pertanyaan dalam jumlah yang besar dan lengkap secara cepat dan hemat. Yang kedua ada judgment sampling. Adalah salah satu jenis
jenis passive sampling selain quota sampling, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penelitian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Berikutnya adalah quota sampling. Quota sampling adalah sebuah jenis kedua dari purposive sampling, dan metode ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa berbagai subgrup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu seperti yang diharapkan oleh peneliti. Lalu selanjutnya ada snowball sampling, merupakan prosedur pengambilan sampel di mana responden pertama dipilih dengan metode probabilitas. Lalu berikutnya adalah definisi data. Dalam pengertian bisnis, data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan sebuah keputusan. Data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer biasanya mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada dan terpercaya. Saya Ayu Lindawati, NPM 180101010183, ingin menjelaskan tentang jenis-jenis data. Yang pertama yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik yang dapat digolongkan menjadi data nominal dan data ordinal. Sedangkan yang kedua, data menurut dimensi waktu yang terdiri dari dua data. Yang pertama ada data runtut, yaitu waktu series adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Variasi terjadinya variabel adalah antar waktu. Yang kedua yaitu data silang tempat atau cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu titik, ibaratnya seperti snapshot atau potret pada suatu waktu tertentu. Data silang dapat digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga variasi terjadinya adalah antar pengamatan. Dengan demikian, data ini biasanya lebih sesuai untuk mendukung pembuktian dari perilaku individu, perusahaan, atau wilayah. Dan yang ketiga yaitu data menurut sumber, yang terdiri dari satu data internal dan yang kedua data primer atau data sekunder. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Ada 3 teknik pengumpulan data dalam metode survei, yaitu yang pertama metode wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Yang kedua yaitu wawancara tatap muka atau personal atau face-to-face interview, yaitu metode pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung atau tatap muka antar pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan. Wawancara tatap muka dapat dilakukan di tempat bekerja responden, di rumah responden, di pusat perbelanjaan, atau di tempat lain. Sedangkan yang ketiga yaitu wawancara dengan telepon atau telepon interview. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden atau wawancara dapat juga dikemukakan melalui telepon. Teknik ini dapat mengatasi kelemahan wawancara tatap muka karena dapat mengumpulkan data dari responden yang letak geografisnya terpencar dengan biaya relatif lebih murah dan diperoleh dengan waktu yang relatif cepat. Jumlah tenaga pengumpul data relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga yang diperlukan dalam wawancara secara tatap muka. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah metode kuesioner.
Pada metode ini, teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui sebuah kuesioner. Kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama ada kuesioner secara personal. Misalnya peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya, dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden tersebut. Teknik ini seperti halnya wawancara tatap muka, biayanya relatif mahal jika jumlah responden relatif banyak dan letak geografisnya terpencar. Yang kedua ada kuesioner lewat pos. Pada teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh jawaban dari responden yang letak geografisnya terpencar. Kelemahan utama teknik ini, responden sering menolak untuk menjawab dengan tidak mengirimkan kembali kuesioner kepada peneliti. Teknik ini memiliki tingkat tanggapan yang paling rendah dibandingkan dengan teknik pengumpulan data primer yang lain. Apalagi jika peneliti tidak memberikan perangko balasan, kemungkinan tanggapan responden tidak sesuai dengan konteks pertanyaan atau kuesioner yang dikembalikan responden tidak diisi secara lengkap sehingga tidak digunakan sebagai data penelitian. Teknik pengumpulan data yang ketiga ada metode observasi. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode ini dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku benda atau kejadian dibandingkan dengan metode survei. Ada beberapa jenis subjek, objek, dan kejadian yang dapat diobservasi oleh peneliti, antara lain perilaku fisik, perilaku verbal, perilaku ekspresif, benda fisik, atau kejadian-kejadian rutin yang temporal. Selanjutnya ada beberapa tipe observasi. Yang pertama ada observasi langsung. Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Yang kedua ada observasi terhadap perilaku dan lingkungan sosial. Tujuan observasi dalam banyak hal adalah untuk memahami perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial. Ada beberapa teknik observasi yang dapat digunakan pada penelitian terhadap lingkungan sosial, yaitu yang pertama ada participan observation dan yang kedua ada non-participan observation. Participan observation, peneliti melakukan observasi dengan cara melibatkan diri sendiri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau lingkungan organisasi yang sedang diamati. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data, adalah kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal dan non-formal. Yang kedua tadi ada non-participan observation. Jadi peneliti dapat melakukan observasi sebagai pengumpul data tanpa melibatkan diri menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang sedang diamati. Misalnya, seorang peneliti dapat berada di suatu sudut ruangan suatu kantor untuk melihat dan mencatat bagaimana seorang manajer menggunakan waktunya. Selanjutnya yang ketiga ada content analysis. Content analysis merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen, antara lain yang berupa iklan, kontrak kerja, laporan, notulen rapat, surat, jurnal, majalah, ataupun surat kabar. Tujuan dari konten analisis ini adalah untuk melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik. Selanjutnya ada observasi mekanik. Observasi mekanik dalam penelitian bisnis digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi reaksi fisik atau bagian tubuh dari manusia. Ada 4 macam
peralatan mekanik yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi fisik, yaitu yang pertama ada pengukur pergerakan mata, yang kedua pengukur pergerakan biji atau manik mata, yang ketiga pengukur reaksi kulit, dan yang keempat ada pengukur perubahan suara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dengan studi kepustakaan. Metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang telah ada dalam literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, tesis, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini merupakan metode yang paling sering dipergunakan karena sebagian besar organisasi bisnis belum mempunyai database yang komprehensif. Untuk menemukan data dengan metode ini diperlukan pengetahuan tentang metode penyimpanan data yang dipergunakan dan lokasi dari data yang dipergunakan sehingga mampu menyusun informasi yang berguna dan menyajikannya dengan cepat pada saat yang diperlukan. Untuk memudahkan pencarian data eksternal ini, peneliti dapat menggunakan beberapa petunjuk yang terdapat pada yang pertama ada petunjuk penelitian dan bibliografi. Yang kedua bisa dengan ensiklopedia, kamus, dan buku penuntun. Kemudian yang ketiga indeks, yang keempat sumber-sumber statistik, yang kelima referensi untuk perusahaan dan sumber-sumber lainnya. Terima kasih, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.